Wassalawat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Semoga dengan banyak kita bersolawat kita mendapatkan syafaat di hari akhir. Jangan pernah kita mengira begitu kita ini sudah menjadi orang Islam, sudah menjadi orang yang rajin ibadah, rajin berzikir, berarti hidup kita di dunia ini tenang, aman, tanpa ada cobaan. Justru kadang begitu kita memilih jalan untuk mendekat kepada Allah, cobaan semakin besar. Tetapi maksud Allah memberikan cobaan kepada kita itu untuk melihat siapa yang betul-betul beriman kepada Allah, yang tidak surut walaupun banyak masalah yang menghampiri. Dan ini yang dirasakan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Salah satunya itu Abdullah bin Abu Luzain namanya, Zulluzain. Dia ini waktu habis sholat subuh Rasulullah, kalau udah kan Rasulullah itu kan kenal semua wajah yang sering sholat itu ke masjid itu udah sering. Jadi kita kenal, macam kita di sini lah kan tahu kita wajah-wajah. Tiba-tiba subuh itu ada wajah baru, langsung ditanya oleh Rasulullah. Jadi inilah kadang ya kenikmatan di masjid itu kita bersalam-salaman itu kan kita namanya saling ingin mengenal satu sama lain. Jadi begitu ada yang baru kita kenalan, begitu ada yang orang ingin datang ke sini, dia tidak tahu kita ramah menerangkan di mana kamar mandi, di mana mereka harus menaruh sendal, di mana mereka harus parkir. Nah ini kenikmatan dalam silaturahmi. Jadi Rasulullah hafal ya Pak, mana ini wajah baru nih. Langsung Rasulullah, kamu siapa? Baru kelihatan di sini. Kata Abdullah Zulluzain, aku ini tinggal bersama pamanku ya Rasulullah. Lama aku sembunyikan keislamanku sampai akhirnya ketahuan. Aku hidup sama paman aku, kerja sama paman aku. Begitu dia tahu aku masuk Islam, semua ditarik. Kerja berhenti, sampai pakaian yang aku pakai di balik aku pun ditarik. Akhirnya aku pulang ke rumah ibuku dan meminta ibuku untuk menjahit. Ada kain kasar, dibuat atasannya, dibuat pula bawahnya. Maka kata Rasulullah, namamu sekarang adalah Abdullah Zulluzain. Maksudnya adalah orang yang memakai dua pakaian kasar. Jadi atas kasar bajunya, bawah pun kain kasar. Kita pakai baju itu mungkin tidak bisa tidur gitu, buat kalau kayak kasar. Macam-macam kayak goni itu loh, goni lama itu, yang tali rajutan gitu. Dan dia akhirnya memilih hidup di sekitar Masjid Nabawi. Nah inilah ahlus sufah itu, hidup susah, tidak ada pendapatan tetap. Mereka itu hidup dari orang-orang yang memberikan makanan kepada mereka. Jadi ahlus sufah itu bukan orang-orang pemalas, mereka mengabdi di masjid. Jadi mereka mengabdi di masjid. Dan itu bukanlah sebuah hal yang hina. Jadi mereka mengabdi dan tidak berharap. Kalau kita kan kalau mengabdi di masjid itu berharap dapat kupon kurban lebih. Itu kalau ada sumbangan apa. Jadi macam-macam ujian kita di masjid ini banyak ragamnya niat orang memakmurkan masjid itu. Entah dia memakmurkan masjid, entah dia yang menjadi makmur di masjid. Ini kan ada seperti itu. Sama orang mengurus anak yatim, entah dia mengurus anak yatim, entah anak yatim itu memberikan penghidupan untuk mengurus. Kadang orang banyak bangun ini, program ini, seperti susunnya lah anak yatim itu Pak kan.
ini semua sumbangan Bapak Ibu akan kami berikan. Padahal anak yatim itu membuat hidup, karena mobilnya ganti-ganti Bapak pengurusnya katakan. Hidupnya lebih baik jadi kalau justru kita di Islam ini bukan tambah senang hidup tuh, menderita, tetapi menderita dalam kenikmatan. Nah itu yang susah dibahasakan teman-teman. Kita menderita tapi di dalam kenikmatan. Itu yang dirasakan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Jadi ketika Ali mengatakan, aku mencintaimu ya Rasulullah, siap-siap kau hidup miskin. Nah, sampai itu kata Rasulullah. Rasulullah itu di dalam doanya, ya Allah jadikanlah aku orang miskin dan mencintai orang miskin. Maksudnya itu apa Pak? Orang miskin itu kan tidak punya apa-apa. Jadi kalau orang yang dikabulkan Allah doanya menjadi miskin, dia orang kaya yang suka berderma, ibaratnya tidak mau dia banyak tinggal uang di dia. Itu maksudnya bukan kita tuh jadi orang miskin, bukannya orang protes juga. Macam itu, salah tuh Ustaz. Awak kalau dapat sejahtera, dan maksudnya itu kita tuh punya hati seperti hati orang-orang miskin. Hati-hati orang miskinnya mudah simpati dengan kesusahan orang lain. Kalau orang lama kenyang, Pak, kurang simpatinya. Kita lihat acara tolong dulu di RCTI. Rata-rata yang nolong orang miskin, bukan orang kaya. Orang yang kaya hidupnya itu yang mau nolong. Karena kalau orang kaya ada banyak mengusahakan, ini modus, ini awal, ini olahnya, ini tega, apa tanda, banyak Pak pikiran kita. Tapi kalau orang-orang miskin itu artinya simpati, dia merasa dia di pihak orang itu. Gimana rasanya kalau dikasih orang makan, jadi baik sangkanya tinggi. Kemudian yang berikutnya itu adalah dalam Ibnu Sa'ad Juz 4 halaman 154. Jadi di sini dikatakan Pak, ada saat Rasulullah itu ditipu sama Bani Luhal namanya. Kata mereka itu, kami di kampung itu udah masuk Islam ya Rasulullah, cuma tidak ada yang ngajar, tolonglah kirim guru. Karena Rasulullah dikirim Rasulullah 10 orang, pimpinannya dalam perjalanan itu Amir bin Sabit. Jadi memang Rasulullah itu mengatakan 3 orang aja kita berjalan, harus ada 1 yang diangkat menjadi pemimpin. Jadi kita ngikut aja sama dia. Kalau sempat kita tidak mengikut pemimpin di jalan itu, itulah maka banyak jamaah Indonesia yang tersesat. Jangan keluar 2-3 kali kami berangkat sini Ustaz, tidak payah lagi. Subuh besok ketemu ya. Zuhur keluar Pak, subuh ketemu. Itu pun jamaah Solo yang ketemu. Tidak bisa Pak, susah. Ada mutawif Indonesia, dari 15 tahun dia tinggal di Mekah. Caranya ngomongkan ke jamaahnya, Bapak Ibu jangan pernah khawatir kalau ikut saya. Saya sudah 15 tahun di Mekah, jadi jangan khawatir untuk tersesat. Satu bus sesat di Korea, udah tahu jalan pulang gara-gara dia. Di situ tersadar dia, karena memang hubungan kita dengan alam langsung Pak. Misalnya, ingat saya habis ceramah tentang hikmah kesabaran, keutamaan kita berlaku sabar. Pulang dari ceramah, yang bawa mobil masuk ke dalam lubang. Saya bilang sebesar itu lubang nggak nampak sama Bapak. Ingat kajian tadi Ustaz, ada hikmah di balik sebuah musibah. Dia kena saya, lalu ngaji kena lah. Ya seperti itulah pokoknya. Jadi ketika mereka itu meminta guru, dikirim Rasulullah Amir bin Sabit bersama pemimpin Amir bin Sabit pemimpinnya. Kemudian di dalam itu ada Zaid bin Dasinah, ada Kubayb bin Adi. Begitu mereka sampai ke sebuah lembah, rupanya sudah dikepung oleh 100 orang pemanah. Karena nih Rasulullah itulah Rasulullah yang pun tak berhenti itu Pak ya, untuk nazilah dari mulai subuh, zuhur, asar, maghrib, isya itu tuh dikarenakan peristiwa ini Pak. Kunut mengutuk, inilah awalnya karena mereka membunuh. Jadi Pak, yang 10 orang ini berperang tetap melawan ya Pak. Meninggallah 8 orang.
Dia 7 orang betul. Setelah 7 orang meninggal, ditipu lagi pasukan ini. Kalian kalau menyerah, kalian tidak akan kami bunuh. Umat Islam ini kan memegang kata-kata. Oke, keluarlah mereka bertiga ini. Langsung diikat pakai tali. Langsung yang satu mengatakan, ini penipuan kalian yang pertama, yang mati pula dari dalam dua Zaid bin Jasina dengan Ubay bin Adi. Dibawalah ke Mekah. Begitu Zaid bin Jasina dan Ubay bin Adi sampai ke Mekah, berebut orang Mekah mau membelinya. Karena mereka dendam kepada dua orang ini. Karena keluarganya terbunuh waktu perang Badar. Oh, ini yang membunuh keluarga aku ini, membunuh bapak aku ini. Rela mereka menebus dengan 50 ekor onta. Berapa miliar itu? Ditebus. Zaid bin Jasina dibawa oleh Abu Sufyan. Kemudian apa kata Abu Sufyan? Wahai Zaid, kau mau tidak kira-kira kalau Muhammad yang menggantikan posisi kau saat ini, kau duduk di rumah sama keluarga kau, Muhammad yang menggantikan kau, kan gara-gara dia kalian seperti ini, gara-gara ngikut dia kalian tidak seperti ini. Mau nggak kau seperti itu? Apa kata Zaid bin Jasina? Jangankan Rasulullah kepalanya di sini menggantikan aku, tertusuk duri aja Rasulullah tidak rela. Apa kata Abu Sufyan? Belum pernah aku menengok orang yang mencintai sahabatnya seperti sahabat Muhammad mencintai dirinya. Ngeri atau Pak? Jangankan kepala Muhammad di sini lagi, Muhammad tertusuk duri aja tak rela. Akhirnya Zaid bin Jasina pun dibunuh. Tapi sebelum dia dibunuh itu dia berdoa, ya Allah, sampaikanlah salammu kepada Rasulullah. Langsung terasa sama Rasulullah di Madinah. Sahabat kalian sudah mati syahid. Nah, jadi makanya sholawat dan salam itu sampai kepada Rasulullah SAW. Orang sering bilang, tidak ada kita mendoa kalau mati sudah terputus amalnya. Tidak ada guna kita mendoakan itu yang tinggal itu anak yang soleh. Langsung Ustaz yang berdoa ini pandai dia, ya Allah, sempitkanlah kubur ayah anak ini, masukkanlah dia ke dalam neraka, azablah dia dengan azab yang pedih. Ngamuklah anaknya Pak, baik sekitar apa doa Ustaz itu? Kenapa nggak kau khawatirnya tidak sampai ya Pak? Betul Pak kan? Kalau tidak sampai ngapalah marah itu juga orang. Dulu ada seorang profesor dipaskannya Al-Quran di depan mahasiswa, injak-injaknya Pak. Kenapa kalian mesti marah Quran ini injak-injak? Yang aslinya itu kan ada di Lauh Mahfuz. Kenapa kalian marah orang membakar Quran, menghinanya? Maju seorang mahasiswa Islam. Ini buku karya profesor nih. Ya, itu karya saya. Dipasang sama mahasiswa nih. Diinjak-injaknya. Kurang ajar kamu ya, nggak sopan kamu buku saya kamu injak-injak. Kan yang aslinya dari otak bapak. Bapak marah injak-injak orang, merasa terhina rupanya Pak. Jadi begitulah kenapa orang marah ketika Al-Quran dibakar, diinjak-injak. Berarti kan tidak menghargai Allah. Orang menghina Rasulullah, kenapa kita marah gitu? Karena Rasulullah itu adalah Rasul kita kan. Kita tidak ingin Rasul kita dihina kan. Cuman caranya lagi kan, cara jangan sampai membabi buta. Nah kemudian ya tinggal Ubay bin Adi, tinggal Ubay bin Adi. Jadi Ubay bin Adi ini mau disalib, hukumannya itu disalib dia. Bagaimana Ubay? Kau menyambut kematian kau ini? Kata Ubay, tidak pernah aku mengalami hari seindah aku bisa mati syahid di tangan kalian. Cuman sebelum kalian hukum mati, aku izinkan aku sholat 2 rakaat. Nah inilah sahabat yang pertama kali melakukan sholat sunat sebelum dieksekusi mati. Cuman pengakuan orang yang menawan Ubay ini,
Kubaib itu sering terlihat mahal makan anggur, padahal di Mekah tidak ada anggur. Nah, itu yang Allah betul mengantarkannya, Bu. Sama bayi yang di runtuhan Turki yang selamat sudah 3 hari itu ya, Bu ya. Siapa yang ngasih makan oleh Allah sementara bayi kekeringan nggak bisa makan itu. Jadi pengakuan orang Quraisy sendiri sering melihat dia makan langsung. Kemudian Kubaib ini tawanan yang baik. Pernah anak kecil yang punya rumah ini, Pak, main dia dekat Kubaib, megang pisau. Setelah dikasihkan pisau itu ke Kubaib, duduk dia di panggung Kubaib, Pak. Dan cemas dalam rumah, kan bisa ditawan Kubaib anak itu, Pak, kan? Lepas kan aku bunuh anaknya. Orang tuanya khawatir, gak usah risau, aku nak kebunuh anak ini. Apa salah dia? Kami tidak boleh melakukan. Itulah kata dia, inilah tawanan terbaik, ya, akhlaknya itu. Nah, akhirnya Kubaib bin Adi waktu itu dia selesai sholat 2 rakaat. Apa katanya? Kalau bukan khawatir kalian menggila, aku takut mati, mungkin aku tambah-tambah sholat dulu. Nah, itu ya. Jadi ternyata penderitaan para sahabat dulu belum separah penderitaan kita sekarang. Kita paling menderitanya bayar uang anak kuliah, semesternya jatuh tempo, bayar rumah, paling itu masalah kita, Pak, kan? Nah, itu udah paling kita, Pak, kan? Nah, sudah tuh menantu agak jahat kan? Nah, ya kayak gitu lah masalah. Sekarang masih terlalu sepele gitu. Coba kadang-kadang Pak, saya menonton orang di sidang gitu, Pak. Lebih baik kita macam ini hidup lagi daripada wak kaya di sidang itu masuk penjara bertahun-tahun. Kan masih mending kita berarti itu, Pak. Atau tukar posisi lah, Bu. Ada orang kaya mati tidak hidup enggak, dia stop, Pak, mati dan mau keluarga ikhlas mati lah lagi, Pak. Ada ikhlas kalau tidak ikhlas mati-mati, Pak, kan? Tapi duit banyak, rasanya biarlah macam kita yang banyak masalah, tetapi kalau kita ukur masih sedikit masalah kita dibanding orang. Makanya bukan manusia ini paling benci dengan orang yang suka mengeluh, paling benci. Memang orang mengeluh itu ada yang mendengarkan, Pak, tapi orang nggak simpati, jumpa takut lagi, Pak. Misal soal jumpa, nggak tahu lah saya obat apa lagi yang mau saya minumnya. Sekali 2 kali dengarkan orang keluhan sakit itu lama-lama itu enggak. Pokoknya asal orang suka mengeluh, ada aja yang dikeluhkan, pantang ditanya kabar, Pak. Sehat, Bu? Entahlah. Kalau lama pakai entahlah itu, Pak, lepas orang kita juga ya. Kalau bersyukur kita sakit tuh, Bu, ya, sering-sering jangan ke rumah sakit. Banyak kita jumpa yang jauh lebih parah. Saya ketemu orang sakit gula akut, Pak. Dia imam masjid, bentuknya sehat. Jadi kan habis ceramah tuh makan, dia nak makan. Saya sekarang saya ukur aja makan, Ustaz. Saya kena gula. Gula itu bukan sembarang lagi, udah menyuntikkan sendiri, Pak. Sudah suntik sendiri deh, udah pakai alat sendiri disuntik perutnya. Tapi sebelumnya siapa? Orang macam ini gula terbayang sama saya dengan bagaimana parahnya itu udah suntik, Pak. Dia sampai 7 kali 1 hari kan, saya 3 kali, tapi bisa tetap tegar. Nah, ini kadang sakitnya kan separah sakitnya sebetulnya, Pak. Waktu anaknya belum datang bagus saja jangan nantuk nih, Pak. Pas anaknya datang, Pak, sakit betul kaki papanya. Itu anak-anak tuh waktu dokter sering salah apa dokter jadi salah kasih obat tuh. Mamanya ditanya macam mana, Mama enak tidur Mama semalam? Sepicing haram nggak ketidur Mama. Padahal dia bersembur tidur, Pak. Tentu dibawa anak ke dokter, dikasih dokter obat tidur dia kok. Tidur sekali, Pak, nggak mau bangun lagi sudah. Kan anak nggak salah, Pak. Anaknya itu jadi bilang sama kakaknya, aku yang di rumah kita tahu aku tidur mak tuh semalam. Tapi kata mak nggak bawa ke dokter. Mendengar tidak tidur tuh kasih dokter dosis tinggi Pak untuk tidur. Nah tidur sekali, nggak mau bangun lagi, Pak. Nah jadi mengeluh ini kurang-kurangi lah. Jadi kalau kita
Apa kata Rasulullah? Kalau kalian tertimpa musibah, kenang musibah yang menimpa aku, terasa ringanlah musibah kalian. Kita sakit gigi, Pak. Kalau kita bawa dia, Pak, tidak separah ketika kita pegang, Pak. Kalau kita pegang, itu bengkek dia langsung, Pak. Jadi sakitnya itu. Tapi coba dia, Pak. Tidak begitu dihancurkan, hilang sendiri, mau aku sini tidak dihancurkan, aku pergi sendiri dia tuh. Makanya kalau sakit gigi sampai lompat-lompat tuh dia makin dipegang, makin diaduk, makin bengkek dia, Bu. Tapi tengok orang sakit gigi, dia. Saya pernah Bu atu-atu kena penyakit herpes, rajin sholat jamaah di masjid. Kalau bahasa kita kayang itu kan panas, gatal. Tapi tidak pernah menceritakan kepada siapapun. Cuma saya heran, Bu, asal sholat ditariknya ke mejanya, kan mata kena angin, Pak. Kalau kena angin itu naik intinya, ditariknya ke mejanya. Saya tanya, Pak Haji apa sering tarik ke meja? Ditengokkannya lah, Pak, rupanya besar di situ ya, Pak. Iseng-iseng pas saya ceramah di RSUD, saya tanya ke dokter, Bu, sakit herpes itu bagaimana rasanya? Plastik dibakar, diteteskan ke kulit, nah itu rasanya. Sadis lah, Pak, kan? Berapa penderitaan tuh kalau malam bangkitnya tuh tidak bisa tidur tuh, Pak. Nah kita kadang sakit, masih saya makanya sering, Pak, menengok orang-orang yang udah sepuh macam atuk-atuk kita yang tetap ke masjid nih. Orang yang aja kadang macam mana lagi capek badan, awak kerja berat, tengok atuk-atuk datang ke masjid bisa. Jadi rasanya sangat tidak mungkin kita pada masa sekarang ini suka mengeluh pada penderitaan kita belum seberapa, itu maksudnya. Nah kemudian di dalam hadis yang berikutnya di sini diterangkan dari hadis Umar bin Syabbah, Abu Ya'la dan Abu Bisir. Jadi Bapak Abu Bakar Siddiq ini, Pak, Abu Quhafah itu kan dia belum mau masuk Islam. Akhirnya, Pak, masuklah hidayah itu ke Bapak Abu Bakar Siddiq, Abu Quhafah. Datanglah Abu Bakar membawa bapaknya ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ayahku ingin masuk Islam. Senang nanti Rasulullah. Akhirnya Bapak Abu Bakar Siddiq di masa tuanya masuk Islam. Tapi itu sopannya Rasulullah, Bu, ya. Apa kata Rasulullah? Kenapa kau yang membawa bapak kau ke sini? Seharusnya kita yang ke sana. Berarti Rasulullah itu kan, Pak, walaupun dia Rasul, dia muda, dia tetap menganggapnya jadi muda dan menghormati orang tua. Kata Abu Bakar, aku ingin dia mendapatkan keutamaannya Rasulullah, datang menemui. Nah itulah rendah hatinya Rasulullah. Seharusnya kita yang datang. Jadi begitu juga kadang, ada banyak orang kalau udah ceramah, udah jadi ustadz, ya merasa hebat lah, yang tua tidak dihargai lagi, tidak mau dihormatinya lagi. Kadang macam anak kecil dibuatnya jamaah tuh, Pak, kan? Saya pernah terkejut, Bu. Ibu-ibu bertanya ke ustadznya, Ustadz saya mau bertanya kurang jelas masalah ini. Apa kata ustadznya? Kemana telinga ibu? Tidak dengar saya ceramah hari tadi. Ngeri, Pak. Jadi kami ini, Pak, banyak yang tidak sopan, Pak, sama orang tua, banyak tidak sopan. Karena merasa dia sudah dimuliakan, dia merasa tinggi, dia dianggap remehnya dalam orang-orang tua di bawah. Dan itu masih banyak tuh, tidak menghargai orang tua. Nah Rasulullah sendiri, Pak, biarlah kita yang datang ke sana, Abu Bakar. Jangan sampai ayahmu yang ke sini. Sebenarnya Abu Bakar mengatakan, biarlah kami yang ke sini supaya ayahku mendapat keutamaan. Jadi orang itu, ya, Islam ini mengajarkan yang muda tetap pada porsinya, dia harus hormat kepada orang tua. Siapapun dia. Ali bin Abi Thalib terlambat salat subuh, ingat kita, gara-gara tidak mau memotong jalan orang tua.
ditunggunya orang tua itu jalan, Pak, dia tetap berada di belakang. Itulah adab yang diajarkan di dalam Islam yang sekarang mulai punah. Kalau sekarang ini Bu ya, anak murid sama guru yang keluar baru di TV itu Pak ya, nggak ada dilawannya Pak, tapi sudah tuh buat pernyataan minta maaf selesai kan macam itu. Kalau dulu Pak dipukul sama guru, mengadu rumah tambah yang dapat bagus, diam lagi. Mengadu rumah tak jahat kau tuh kayak gitu kan, guru kalau baik mungkin kau gitu kan. Sebelah mana kena tampar di kanan, ada tampar kiri, yang nyesal lah cerita nih Pak. Ada diajar mengemeng-emeng. Yang membuat anak-anak dan sopan itu ya itu karena apa? Terlalu sayang yang salah. Maka takut guru MBA sekarang ajar ngaji, Pak, habis kena serang dimarahkan anak diserang ke masjid. Kata anak MBA ini, bapak aku enak pernah begini kata gue. Jadi dia bebas-bebas di luar Pak. Di masjid lari-lari, lempar-lempar kipas angin itu wajar kena pukul. Kalau dulu kan ngaji Bu, diantar ngaji dikasih rotan yang bergulung tuh orang tua yang ngasih Pak, mau apa itu pasal menurun. Karena memang orang tua yang menyerahkan rotan itu. Kan guru-guru dulu dipesankan kalau pukul-pukul kakinya, nah jangan pukul sampai kepala Pak. Sekarang jangan coba lagi Pak, azab guru itu dibawa bapak ya. Habis di marah-marahnya kan di luar masjidnya. Jadi itu yang membuat berkurangnya rasa hormat anak-anak kepada orang tua. Tetapi Bu, setelah Abu Quhafah ini masuk Islam, Bapak Abu Bakar masuk Islam, Abu Bakar nangis dia Pak. Disangka Rasulullah dia terharu, Bapak masuk Islam. Tapi apa kata Abu Bakar? Jauh lebih suka ke Rasulullah kalau Abu Thalib yang masuk Islam daripada Bapak Aku. Itu yang disedihkan oleh Abu Bakar Siddiq. Karena Abu Bakar betapa terpukulnya Rasulullah di saat Abu Bakar Siddiq yang banyak berjasa terhadap Islam tapi tidak mau masuk Islam. Udah capek dibujuk Pak, masuk lapangan, diucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Datang Abu Jahal, tak usah sebut kalimat itu, bangkit insi digeleng-geleng Pak, itu yang Rasulullah terpukul. Apa tidak terpukulnya? Yang merawat Rasulullah dari umur 8 tahun, Abu Thalib, sayang kepada Rasulullah tanpa amarah, tidak pernah marah. Kemudian waktu orang Quraisy ingin menghalang dakwah Rasulullah, Abu Thalib pasang badan sampai akhirnya dia ikut kelaparan selama 3 tahun gara-gara dakwah Rasulullah. Rupanya tidak mengucap syahadat. Yang disedihkan Rasulullah tetap masuk neraka Pak. Itu yang membuat Rasulullah sedih. Jadi makanya Abu Bakar menangis dia deh. Kenapa tidak Abu Thalib yang seperti ini? Lebih bangga Rasulullah Abu Thalib yang masuk Islam daripada ayah kandungku sendiri. Karena itulah Bu ya, hidayah itu macam orang dengar pengajian dia walaupun tiap hari, tapi kalau tidak bawa hati, tidak juga akan membawa. Walaupun apa namanya Bu ya, kalau itulah hidayah itu ya Pak ya, hidayah itu memang mahal, itu mau Allah yang ngasih kan. Karena kalau orang pergi ceramah ini kan bawa banyak harta sama akal, hati kan tidak dibawa ya. Jadi makanya tidak ada juga yang diamalkan karena setelah mendengarkan itu. Saya tahun itu Bu ya, ada ibu-ibu rajin pengajian, permata 1, permata kelurahan, tapi jahat minta ampun Pak. Suka dengan domba jamaah sama jamaahnya, padahal saya ke masjid rajin, datang paling awal, pulang paling terakhir, tapi suka ngadu-ngadu domba orang sampai jamaah diadunya ke Ustadz karena hampir ketinju Ustadz sama jamaah dibuatnya Pak. Ustadz ini menyebut bahasa kiasan. Bapak Ibu, kita orang Muslim janganlah berlidah kening. Maksud lidah keling itu kan jangan berdusta.
Jadi bukan menghina orang keling, Pak. Berlidah keling. Nanya dia, Bu. Nyoba abana tidak ulang kalian ke Ustaz. Pakai ulang, Pak. Karena di belakang Ustaz itu ada orang keling. Orang keling kita Pariaman. Pendusta, kata masuk Ustaz itu menjelaskan makna tadi itu. Namun ada orang kelingnya. Nah itulah kelakuan yang masjid. Suka ngomong-ngomong orang. Padahal tahan ibadah rajin itulah hidayah itu, Pak. Makanya gue selagi hati bisa terbuka tuh, Pak, dengar ceramah cocok sama kita, pokoknya dibaik aku ikut. Masalah sesuai sama aku hati gue nggak suka, aku nggak peduli, yang penting ikut dulu. Kalau nggak mau akal sama hati susah, Pak. Ya kadang ada jamaah Bu, pertanyaannya itu tuh supaya dia dibenarkan, Pak. Dia nggak salah, itu kadang-kadang isi pertanyaan itu. Jadi dia tuh betul orang salah. Nah, dia benar, karena pertanyaan yang orang ini syukur kita nggak tanya jawab. Karena macam itu, Pak. Itulah mahalnya hidayah. Jadi bahagialah Bapak Ibu. Kita yang dikurnia Allah hidayah, mau kita baik, mau kita mengikut agama ini, sehingga kita tidak menyesal nanti jadi kan. Karena paman Rasulullah sendiri yang dekat dengan Rasulullah ternyata tidak mendapatkan hidayah Islam. Nabi Ibrahim, bapak kandungnya sendiri, tidak juga mendapatkan hidayah tauhid. Jadi hidayah itu memang mahal harga. Kemudian, Pak, sewaktu terjadi perang Badar, Rasulullah kan ada pesan sama sahabat, jangan sampai kalian ada yang berperang melawan Abbas, pamanku. Abbas itu memang tidak masuk Islam, tetapi dia cinta kepada Rasulullah. Akhirnya sahabat waktu perang itu, Pak, betul-betul ditengok tuh, pas paman Rasulullah ditangkap oleh orang Madinah, orang Ansar, dibawa pulang. Sampai dibawa pulang oleh sahabat Ansar ke Madinah itu, Rasulullah tidak tidur semalam. Ditanya oleh Umar, kenapa kau tidak tidur ya Rasulullah? Bagaimana bisa mataku tidur, Umar? Sementara aku mendengar jeritan pamanku kesakitan diikat pakai rantai. Jadi itu hebatnya Rasulullah. Walaupun itu pamannya sendiri, tapi dalam peperangan tertangkap, tidak mau diintimidasi. Padahal Rasulullah ada pesan, jangan kalian berperang dengan Abbas. Cuma itu aja, ini pasti tangkap ikat, Rasulullah ikut campur, Pak. Tapi melihat wajah Rasulullah risau, Umar langsung pergi ke orang Ansar ini, kalau longgarkan ikatan tahunan semuanya. Udah tidak terdengar sama Rasulullah lagi, Pak. Lalu senang hati Rasulullah, bisa Rasulullah tidur. Jadi Rasulullah itu ya, walaupun dia seorang Rasul, tapi dia tidak otoriter, tidak merasa berkuasa. Pokoknya kalau memang dia tawanan, ya sudah tawan saja. Cuma namanya manusia biasa, ada perasaan sedih juga Rasulullah, karena ini pamannya. Akhirnya Abbas ini dibujuk sama Umar bin Khattab, paman, masuklah kau ke dalam Islam. Rasulullah sangat berharap kau masuk Islam. Aku kalau masuk Islam kau lebih bahagia daripada bapak kandungku si Khattab masuk Islam. Lebih bangga kau masuk Islam. Pas dibujuk rupanya Abbas mau masuk Islam. Dan itulah hari paling bahagia di hati Rasulullah ketika pamannya memilih masuk Islam. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.